Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan aku Triwidianingsih. Kali ini aku akan sedikit membagikan pengetahuan mengenai potensi tanaman jambu air atau dengan nama ilmiah Syzygium malasseians L sebagai obat herbal. Sekitar 9.600 spesies diketahui berkhasiat sebagai obat, dan 200 spesies diantaranya merupakan tumbuhan obat yang penting bagi industri pengobatan tradisional. Back to Nature membuat pengobatan tradisional semakin meningkat penggunaannya, bahwa tumbuhan tersebut memiliki kandungan kimia. Untuk itu perlu adanya pendekatan secara farmakologi. Salah satu tanaman obat yang ada di sekitar kita adalah jambu air, di mana pada awal abad 20 jambu air telah dibudidayakan di beberapa negara seperti Jamaika dan Suriname. Hingga saat ini, jambu air telah banyak ditanam dan dikembangkan di beberapa negara seperti India, Thailand, Cina, Amerika Tengah, Amerika Selatan, bahkan hingga Indonesia. Saat ini, sentral utama jambu air di Indonesia terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Nama ilmiah Syzygium malasseians L ini berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, dengan kelas Dicotyledon, bangsa dari Marteles, serta memiliki famili dari Martaceae dengan genus Syzygium. Nama lain di berbagai negara seperti Hawaii dengan penyebutannya Ohia, di Spanyol dengan penyebutannya Palmarosa malai, dan banyak sekali lainnya. Serta untuk di Indonesia sendiri, di berbagai daerah memiliki penyebutan yang berbeda, seperti di Bali dengan nama Nyambu Bol, di Padang dengan nama Jambu Bo, di Jambi dengan nama Jambu Boa, serta di Aceh dengan nama Jambu Ripah. Dengan temperatur suhu sekitar 18 hingga 28 derajat Celcius, memiliki kelembapan udara sekitar 50 hingga 80%, memiliki tanah dengan pH sekitar 5,5 hingga 7,5, dengan tanah yang gembur dan subur, memiliki tinggi 20 meter dan berdiameter sekitar 20 hingga 45 cm. Memiliki daun yang tebal, berhadapan, bentuknya yang lonjong, ukuran sekitar 15 hingga 35 cm kali 7 hingga 20 cm. Memiliki panjang tangkai daun sekitar 0,5 hingga 1,5 cm. Bunga yang berwarna merah muda dengan diameter 5 sampai 7 cm dan buah yang berbentuk lonjong dengan diameter sekitar 5 hingga 8 cm. Daging buah memiliki ketebalan sekitar 0,5 hingga 2,5 cm dengan kandungan air yang banyak dan harum. Biji yang berbentuk bulat, diameter sekitar 2,5 hingga 3,5 cm yang berwarna coklat. Termasuk tanaman tradisional, maka kandungan kimia pada daun sangatlah banyak. Yang pertama adalah minyak esensial nanoterpen, sekitar 61,1%, di mana secara umum terdiri dari alpha-pinen sekitar 7,3%, beta-pinen sekitar 8,0%, p-cimen sekitar 13,5%, dan alpha-terpinol sekitar 7,5%, dan sirkuiterpen sekitar 30,8%, di mana sebagai komponen utamanya adalah beta-karipolen. Selain itu, daun jambu bol juga memiliki ekstrak etanol, di mana mengandung turunan dari miricetin, yaitu miricetin 3 OL rhamnosida. Juga ada turunan yang bernama miricetin 3 glukosida dan miricetin 3 alfa L arabinokosida, di mana potensi ini sebagai antioksidan dan gen anti-hiperglikemi. Senyawa aktif tersebut telah diteliti oleh Karyoti tahun 2007, Arumugam tahun 2014, dan Gaetwat tahun 2014. 6 senyawa flavonoid menurut Subarnas tahun 2015, seperti 4-hidroksibenzaldehid, mericetin 3 oramnoside, europotin 3 oramnoside, fluoretin, mirigalon G, dan mirigalon B9. Menurut Haryati tahun 2015, daun jambu bol ini juga terdapat kasuirinin, eugenin, fenkalgenin, dan lain-lain. Karena banyak sekali kandungan senyawa kimia pada daun jambu bol ini,
Dapat berkhasiat sebagai anti diare, asma, menurunkan demam, melancarkan pencernaan, diabetes, kolesterol, serta kanker payudara. Aktivitas sebagai astrigen di mana untuk merawat kulit, untuk mengencangkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan membuat lapisan pelindung pada kulit. Daun jambu bol ini memiliki khasiat untuk mengobati demam, batuk, dan menghentikan diare. Daun yang ditumbuk digunakan untuk mengobati lidah yang retak, serta jus daun ini dapat digunakan untuk mandi dan lotion, serta banyak sekali manfaat lainnya. Dikenal sebagai tumbuhan obat di sepanjang Pulau Pasifik dan Asia Timur Selatan. Karena itu dapat memiliki banyak sekali manfaat. Menurut WHO juga dapat mengobati nyeri pada tulang, pada gonorehe, pada perut yang melar, kemudian juga untuk mengobati nafsu makan yang buruk. Sehingga karena memiliki banyak sekali kandungan yang dapat bermanfaat untuk tubuh, perlu dilakukan pengolahan yang baik dan benar. Salah satu pengolahan yang baik dan benar adalah melalui metode ekstraksi. Adalah suatu proses penyaringan zat aktif dari berbagai tanaman yang bertujuan untuk menarik komponen kimia yang terdapat dari tanaman tersebut. Proses ekstraksi pun ada beberapa macam seperti berdasarkan bentuk substansi dalam campuran, ini seperti ekstraksi pada cair, di mana proses ini adalah ditemukan untuk mengisolasi suatu substansi yang terkandung dalam suatu bahan alam. Kemudian juga ada berdasarkan penggunaan panas, di mana metode ini digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang terdapat dalam simplicia yang tidak tahan terhadap panas atau bersifat termolabil. Untuk itu, berdasarkan panas ini terbagi beberapa metode. Ada maserasi, di mana maserasi ini dilakukan dengan cara merendam simplicia dalam satu atau campuran pelarut selama kurun waktu tertentu pada suhu temperatur kamar dan terlindungi dari cahaya. Dan ada perkolasi, di mana proses ini merupakan penyaringan zat aktif secara dingin dengan cara mengalirkan pelarut secara kontinu pada simplicia dalam waktu tertentu. Kemudian ada seduhan, merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana, hanya dengan merendam simplicia dengan air panas selama waktu tertentu. Seduhan ini pun ada beberapa macam, yaitu ada cokua yang berarti kita merebus, kemudian ada infusa yang berisi sediaan cairan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada digesti, di mana proses digestis ini adalah mengekstrak yang cara kerjanya hampir sama dengan maserasi. Hanya saja digesti ini penggunaan pemanasannya pada suhu 30 hingga 40 derajat Celcius. Kemudian ada dekokta, di mana dekokta ini menggunakan pemanas dengan waktu hitung 30 menit. Dan yang terakhir ada infus, di mana influx ini merupakan metode ekstraksi dengan pelarut pada titik didih pelarut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingingan balik atau dari kondensor. Nah, influx ini merupakan metode ekstraksi dengan pelarut pada titik didih pelarut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingingan balik atau dari kondensor, di mana metode ini dilakukan sekitar 3 hingga 5 kali secara pengulangan pada residu pertama hingga waktu yang cukup sempurna. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.